Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam untuk ibu-ibu nih, adik-adik mahasiswa ya, atau calon ibu-ibu dan calon bapak-bapak yang akan menjadi orang tua nih. Ini penting, tips ini sudah saya coba, insya Allah bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini saya sharingkan kepada calon ibu-ibu dan calon bapak-bapak atau yang sudah berumah tangga juga, yang anaknya masih kecil ini, yang bisa diterapkan ya. Coba diterapkan, insya Allah bermanfaat ya. Saya punya pengalaman nih, pengalaman saya nih, saya cerita ya. Dulu masa saya berumah tangga itu tahun 1997 kalau saya nggak silap, dekat-dekat Krismon lah itu ya gitu. Itu rusuh banget kan, suasananya dulu waktu masa itu ya, masa menjelang reformasi itu. Saya baru berumah tangga itu ya, sekitar kalau nggak salah lagi hamil itu istri saya, hamil yang pertama anak saya. Ya rusuh lah pada saat itu ya, rusuhan menjelang reformasi itu. Jadi karena rusuh seperti itu, saya berpikir juga nih, mana juga sebelumnya juga saya berpikir bagaimana sih caranya mendidik anak-anak ini supaya fokus dia begitu. Jadi ya automatically timbul dalam pikiran saya, gimana caranya nih supaya dia fokus ke belajar, nggak berpikir kemana-mana dulu gitu ya. Jadi saya dan istri saya sepakat sudah memasukkan anak saya nih ke sekolah yang full day gitu. Kebetulan saya Islam ya, saya masukkan ke sekolah yang Islami full day. Kalau mungkin bapak dan ibu Kristiani ya dimasukkanlah ke sekolah Kristiani yang full day gitu ya, ini agar supaya dia tidak terpengaruh oleh apa ya, di luar sana kan pengaruh lingkungan itu besar sekali gitu ya, bapak-bapak ibu-ibu. Pengaruh lingkungan, milieu itu besar sekali. Kalah kita sebagai orang tua ketika kita menasihati anak kita, kalau di kontra dia dibandingkan dengan pengaruh lingkungan tadi gitu. Nah ini ya, jadi pengaruh lingkungan itu besar, apalagi di lingkungan sekarang ini kan sudah ada, dulu narkotika masa saya itu kan narkoba, sekarang ada sabu-sabu, ada kejahatan ya, judi, minuman miras dan seterusnya ini. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Saya berpikir begitu. Jadi saya dengan istri sudah sepakat, punya ide, kita masukkan anak kita ke sekolah yang full day ya, sehingga dia waktu kelas 1 sampai kelas 2 saya kalau enggak lebih. Tika sudah memang di sekolah itu, di sekolah yang full day juga, tapi kalau Tika kan dia pulang masih jam 10-an gitu. Kelas 1-nya di situ, dia sampai kelas 2 kalau saya nggak silap dia udah pukul 2 pulang gitu. Jadi dia bawa bontot gitu ya. Dari Tika dia udah kebiasaan bawa bontot, bawa apa ya, makan dari rumah untuk makan siangnya gitu. Tika gitu.
tapi pulang jam 10 gitu ya. Sedangkan SD dia sudah pulang kelas 1 sudah mulai jam 2 gitu. Dia bawa makanan dari rumah untuk makan siangnya gitu. Kelas 2 kalau nggak salah jam 2, kelas 3, 4 sampai kelas 6 tuh dia sudah jam 4, bahkan sampai rumah tuh jam 6 gitu ya. Jadi saya antar dia pagi, baru saya kerja, dan antar istri saya juga kerja, baru saya kerja gitu. Setiap hari seperti itu. Cuma ketika dia sudah kelas 3 kalau nggak salah itu, sore sudah ada yang jemput pakai, kalau di Medan namanya beca gitu, kalau di apa ya, ada sepeda motor digandeng sama, kalau di Jakarta mungkin apa namanya ya, helica atau apa gitu ya. Beca itu sepeda motor digandeng sama apa namanya, dibuatkan tempatnya gitu, tempat duduk gitu. Tapi penumpangnya penumpang dan pengemudinya, pengendaranya sama-sama sampingan gini gitu. Sini tempat duduk penumpang, di sampingnya tempat duduk keretanya gitu ya, sepeda motornya gitu. Kami sebut kan kereta tuh gitu. Ini pengendaranya gini, sepeda motor, sampingnya ini apanya, tempat penumpangnya gitu. Kalau di Jakarta kan di depan, pengendara apanya yang mendayung di belakang gitu kan. Ini gitu. Dan tidak pakai mesin gitu ya. Nah, jadi kelas 3 dia mulai full day lah ya. Jam 4 pulang, habis asar baru pulang ke rumah. Itu pun sampai rumah jam 5, paling cepat jam 6, setengah 6 lah gitu, ya. Karena dia satu beca itu ada beberapa orang yang diantar gitu. Ya, ini hari mungkin yang mana lebih dekat rumahnya diantar duluan gitu, ya. Jadi komplain pernah anak saya yang nomor 2 itu, anak saya kan cuma 2 gitu, yang laki-laki dulu, untuk kelas 3 nggak ada waktu duluan main-main katanya gitu ya. Nah itu ya komplain juga sih, ya saya diam aja sih gitu ya. Jadi lama kelamaan dia udah terbiasa seperti itu. Ya Doan kan udah ada teman-teman di sekolah gitu ya, dia bilang gitu, bergaul di sekolah aja lah gitu ya. Kan berkawan-kawan kan udah banyak, masa bertambah lagi banyak di luar gitu. Nah jadi gitu, sekolah kan dari yang di full day, pengalaman saya itu, sehingga dia ketika mau pulang ke rumah nggak ada lagi waktu untuk bermain lagi. Dia sudah sekolahnya dan belajar di sekolah gitu. Kalau ada les pun di sekolah dia gitu. Seperti anak saya yang berdua ini di Man 1 Medan gitu, sekolah sebelum ada Covid ini ya, pulang sekolah dia ada lagi nanti les tambahannya di sekolah, jadi pulangnya sore itu. Nah begitu, jadi berikan dia kesibukan yang full day sehingga anak-anak tersebut tidak berpikiran kemana-mana gitu ya, nggak sibuk main dengan temannya yang tidak sekolah. Kan kalau di masyarakat atau di lingkungan rumah kita itu kan ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah, ada sekolah pun dia dengan jarak usia yang berbeda, dengan kelas yang berbeda, sehingga mempengaruhi cara berpikir si anak tadi. Dia kadang-kadang matang sebelum waktunya. Nah ini juga kan karena temannya lebih besar dari dirinya gitu. Nah bahkan inilah yang kadang-kadang mengarahkan anak-anak kita ini ke hal-hal yang negatif, misalnya gitu, miras, sabu-sabu atau apa gitu. Jadi coba dibuat triknya seperti itu ya. Kalaupun ada diskusi-diskusi itu biasanya di rumah, saya arahkan ke rumah itu, nanti ke rumah aja, Doan aja teman-temannya,
maksud saya supaya bisa terawasi apa kegiatannya gitu ya, gitu ya. Nanti kan saya bisa bel gitu, walaupun di rumah dia kan udah ada yang paling ada apa ya, yang jaga di rumah lah gitu. Saya bisa bel, kita bisa komunikasi. Anak-anak itu kan senang mau dimasakin apa tuan sama teman-temannya gitu. Nah, itu kan kita berikan apa ya, sesuatu yang senang dinikmati anak gitu, makanan misalnya gitu. Memasak apa, mereka bisa pesan dengan kawan-kawannya gitu. Atau dekat rumah saya kebetulan ada ini warung ayam penyet, ya udah saya pesanin gitu. Jadi anak tuh senang dia. Nanti kalau diskusi-diskusi ke rumah saya aja nih, ke rumah anak saya si Doan namanya gitu. Nah, ini trik caranya supaya agar dia fokus ke pelajarannya dan tidak usah terlalu banyak teman sekarang ini. Ya, itu saya juga tipsnya juga. Ya cukup temannya yang di sekolah aja, dia fokus kepada pelajaran dan teman-temannya di sekolah saja. Karena di luar itu beragam, dia kan beragam tingkatan umur nanti dia bergaul, beragam tingkatan pendidikan, ya. Jadi biarlah dia memakai kacamata kuda dulu. Setelah dari TK, SD, SMP, SMA, nanti setelah perguruan tinggi, oke, please silakan dia bergaul dengan siapa saja asal tahu koridornya gitu ya. Dia kan sudah mulai dewasa ini kan, udah 18 atau 19 tahun tamat SMA gitu. Ini saja pun masih harus diawasin ya gitu. Jadi karena kebiasaan gitu, anak-anak saya itu biasa di rumah gitu. Ya senang aktivitas di rumah, nggak harus keluar gitu ya. Keluarnya paling kalau mau beli sesuatu ya, ini Maret atau apa, dia beli apa senangnya gitu ya. Nah begitu ibu-ibu, bapak-bapak, calon ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi batasi pergaulannya dengan itu. Tapi ini harus memang dari kecil gitu ya. Nah, biarlah dia, anak kita dibilang kuper, kurang pergaulan. Yang penting dia tetap menegur tetangganya, say hello, ngomong gitu ya. Kalau jumpa yang tua tegur, Pak gitu ya kan, Ibu ya gitu. Ya teguran dan mereka jadi kenal gitu. Tapi setakat itulah dulu gitu, agar supaya anak-anak ini fokus kepada pendidikannya satu, kedua dia nggak berpikiran macam-macam dan dia masih pikirannya nggak ke yang nggak hal-hal yang negatif jadinya gitu. Kalau saya memakai cara itu gitu ya, mungkin ada yang mau share, silakan di share di bawah video ini juga bisa nanti gimana yang ada laksanakan. Tapi sampai saat ini anak saya kan ada 2 perempuan dan laki-laki ya gitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan mereka bisa fokus kepada pelajarannya dan tidak berpikir yang macam-macam gitu ya, gitu ya. Biarlah kalau dibilang orang kita memakai kacamata kuda, ya kacamata kuda itu kan gini, ketutup, dia nggak bisa lihat kiri kanan, di depan aja gitu. Memang usianya, saya kira kalau menurut hemat saya seperti itu, di usianya itu dia memang harus pakai kacamata kuda agar dia fokus. Nanti kalau dia sudah kuliah, sudah dewasa, ya please silakan gitu. Dia mau bergaul ya, dia kan udah tahu batas-batasnya ya, batas teman-teman yang mana yang harus ditemenin, mana yang harus dijauhin gitu ya. Ya sesuai dengan etika sopan santun agama kita gitu. Gitu ya. Bergaul, saya pun contohkan gitu, bergaul, saya juga bergaul ya, mereka bergaul dengan semua elemen masyarakat dan semua etnis, semua agama gitu kan. Di sini kan beragam, no problem gitu. Tapi awalnya untuk pendidikan mereka harusnya seperti itu supaya fokus, karena saya juga seperti itu dulu dibuat orang tua saya, walaupun memang tidak sampai
full day gitu ya, saya ngajikan lagi sore hari gitu. Jadi memang sekolah, habis pulang sekolah maka sebentar sholat zuhur, terus sudah pergi lagi ngaji gitu ya. Ya begitu, walaupun nggak full day namanya, tapi habis kegiatannya untuk itu. Jadi nggak ada lagi waktu main-main gitu. Pulang udah capek, paling istirahat sebentar, belajar, jam 9 malam udah tidur, subuh udah bangun lagi, terus ada subuh, sholat subuh, mandi, makan, berangkat ke sekolah. Jalan kaki dulu saya dulu itu ke sekolah ya, gitu. Jadi tips saya kira yang baik saya kira untuk dicoba, karena saya sudah mengalaminya juga. Anak saya juga seperti itu gitu ya, walaupun variannya beda. Nah, silakan varian-variannya apa gitu. Tapi dia jadi fokus pada pendidikannya, mantap dalam agamanya gitu ya. Masukkan nanti kalau yang Islam full day sekolah yang Islami, yang Kristiani masukkan di full day sekolah Kristiani. Jadi akhlaknya, moralnya pun bagus gitu. Demikian ya. Sesuai dengan akhlak agama kita masing-masing dan saling menghormati. Kami pun di sini kalau saya lebaran itu dulu ya, nanti diajarkan sama orang tua saya gitu, saya antar yang tempat Kristiani teman saya gitu, di hadap-hadapan di rumahnya, antar gitu makanan lebaran saya gitu ya, yang kami olah, biasanya kami buat kue sendiri gitu ya. Dan mereka juga gitu, tahun baru kirim ke kita itu. Maka mereka bilang, ini Bu, makanannya kami beli gitu. Dia kan tahu kita yang Islam kan, misalnya nggak boleh makan babi gitu kan. Itu harus, walaupun nggak babi, dia kan harus tempatnya itu disama gitu ya. Dia beli di tempat yang Muslim gitu. Makanan dikirim ke kita, antar. Ya begitulah gitu ya. Jadi indah hidup ini, gitu. Saling menghormati gitu ya. Cuman kita juga dididik tadi itu nggak banyak bergaul, di rumah saja gitu. Untuk apa? Supaya jangan inilah, biar fokus belajar dan jangan terpengaruh oleh lingkungan miliunya ya. Dulu pun masa saya kan belum ada sabu-sabu, tapi udah mulai ada itu apa namanya, kalau heroin kalau dulu gitu, heroin udah dengar juga saya itu gitu. Nah, gitu. Tapi ketika saya SMP itu nggak salah itu ya, terus saya SMA ada buku saya dikasih di sekolah tuh, buku narkoba gitu kan, pelajarin apa gitu. Kita memang baca buku itu dan memang dididik tidak itu, kita ya jadi nggak bergaul seperti itu gitu. Nah itu jadi intinya, triknya itu masukkan anak Anda ke sekolah yang full day, itu dia. Nah, itu kuncinya ya, masukkan ke sekolah yang full day sehingga dia pulang sampai istirahat di rumah. Baru dia malam belajar sebentar, kemudian dia tidur kembali, besok pagi sudah sekolah kembali. Jangan biarkan anak-anak bapak, anak-anak ibu yang main-main di luar. Ini bisa kena corona lagi sekarang kan. Nah, itu. Kedua, bisa terpengaruh oleh miliunya, lingkungannya, diarahkan oleh temen yang sudah besar, yang stratanya lebih tinggi tingkatan sekolahnya gitu ya. Nah ini ya, sehingga berpengaruh kepada cara berpikirnya. Dia berpikir tidak di dalam usianya lagi, dia sudah matang sebelum waktunya. Nah ini ya, ini kuncinya. Kalau saya dulu dididik seperti itu juga, anak saya juga seperti itu. Sekolah kan yang di full day ya. Kalau saya dulu nggak full day-nya, sekolah sama ngaji gitu. Sekarang ada sekolah yang full day, masukkan sekolah full day, jadi bergaulnya dia hanya di sekolahnya dan di level orang-orang yang terdidik gitu, yang memang orang-orang yang mau belajar gitu, sehingga tidak terkontaminasi dengan miliunya, lingkungannya ya. Mungkin ada saran, nanti bisa di-share di bawah ya, itu. Saya kira demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam, semoga bermanfaat.